para pendengar radio, kita telah terhubung insya Allah dengan Bang Abdullah Hehamahua di ujung telepon sana. Sudah terhubung Bang Fahri? Oh sudah nampaknya, kita akan hubungi beliau. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Nampaknya tidak di Depok nih Bang Dullah. Kemana Bang Dullah nih suaranya? Dari rumah mau ke Samsat, urus apa namanya, STNK. STNK ya, Masya Allah, 70 tahun lebih ngurus STNK sendiri dan masih aktif ya, Masya Allah. Ini banyak pensiunan yang bertanya, kok bisa ya Bang Dullah itu walaupun sudah senior gini, masih warawiri ke Sumatera naik bus, ngajar di sana, ngajar di sini. Apa itu resepnya Bang Dullah nih? Pertanyaan awal dulu lah kita yang ringan-ringan Bang. Ada satu penelitian ilmiah terhadap fungsi niat. Kita tahu bahwa kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap amal dimulai dengan niat. Ternyata penelitian ini membuktikan bahwa niat itu kemudian menggerakkan otak, memerintahkan seluruh tubuh kita. Misalnya saya, Mas Ihsan atau para pendengar pernah dalam hidup pada bulan Ramadan karena capek tidak bangun sahur, tapi besoknya tetap puasa kan, seperti itu. Karena kita sebelum tidur atau awal Ramadan itu sudah berniat mau saum, maka pada waktu itu otak memerintahkan kita pada jam 6 pagi, jam 7 pagi, kamu lambung tidak boleh berfungsi. Jadi itu fungsi niat yang diolah oleh otak kita. Jadi karena itu maka saya menggunakan kaidah itu, bahwa saya berniat mau begini, maka kemudian dalam Al-Quran disebutkan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kamu berketetapan hati, serahkan kepada Allah. Jadi urusan kita cuma kita lakukan ikhtiar, sesudahnya itu Allah saja yang kemudian menyelesaikan. Seperti itu rahasianya. Masya Allah, makasih tuh pendengar, rahasianya dengarkan tadi saya udah bilang dari awal. Denger radio pun niatin karena Allah ya, biar masuk hitungan ibadah kan. Bang Dullah, ini negeri nampaknya tak kelar-kelar, masalah hilir berganti. Baru saja kita dengar Alex Marwata KPK dipanggil polisi ya, panjang kali kisahnya lah, mungkin Bang Dullah lebih tahu lah. Terus lagi Bang Yusril lagi ngomong masalah HAM berat 98 dicolek-colek, yang sudah jelas dari Komnas HAM aja masih diginiin, gimana itu nanti kilometer 50, apakah bisa diungkit-ungkit lagi? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan di tengah harapan Prabowo tentang kemiskinan yang dapat disapu bersih juga korupsi. Nah, sementara anggota parlemennya ini luar biasa, para pengusaha di parlemen. Apakah ini sebuah ancaman demokrasi? Ketika oligarki ada di mana-mana. Dan terakhir, untuk menyamakan persepsi, entah mungkin doanya suruh bersama, entah gimana, kita lihat saja nanti ini di Magelang, Akademi Militer sedang mengumpulkan para petinggi negara ini di sana. Belum pernah ini kejadian macam gini. Tapi lagi kumpul di sana, tahu-tahu PT UN menolak tuntutan dari PDIP, alasan yang di salah tempat katanya urusan gugatan terhadap Gibran. Silakan Bang Dullah, 4-5 hal itu dibahas. Tafadhol Bang. Ya. Baik, para pendengar Radio Rasil, insya Allah pada Jumat berkah pagi ini. Pertama soal Alexander Marwata, pimpinan KPK periode Jokowi ini dua orang yang bermasalah serius. Yang pertama itu ada Firly, sudah dipecat dan ditetapkan tersangka oleh Polda Jaya. Yang kedua Alexander Marwata. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang terpilih jadi 2 kali pimpinan KPK. Dari jilid itu sampai sekarang itu hanya dia yang terpilih 2 kali. Karena dia merupakan ujung tombak atau salah satu pion selain Firly oleh Istana untuk bisa mengamankan kebijakan-kebijakan kepentingan Istana, partai politik besar itu di di KPK. Oleh karena itu maka wajar saja ketika Dewan Pengawas itu menutup mata dan nyalain mata-mata, tapi akhirnya seperti peribahasa Melayu, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga, dan kena juga akhirnya Alexander Marwata seperti itu. Jadi oleh karena itu maka persoalan Alexander Marwata ini saya anggap itu
wajar saja kelakuan seperti begitu karena saya lupa tahun berapa saya masih di KPK. Dia itu pernah ikut seleksi pegawai KPK tapi tidak lulus. Jadi dibayangkan ikut seleksi pegawai KPK tidak lolos. Terus kenapa pimpinan KPK periode sebelumnya itu lolos? Saya ditanya wartawan, saya katakan bahwa kalau seleksi pegawai KPK itu ikut aja, air mengalir saja. Lolos, tidak lolos. Contoh Mas Ihsan, tahun 2007 KPK perlu 100 pegawai baru. Yang mendaftar waktu itu 29.000. 29.000 fresh graduate ini. Tuh, perlu 100, daftar 29.000, yang lulus itu cuma 45 orang. 45 orang. Bayangkan seperti itu. Nah, sehingga dia begitu, maka kemudian 2004 ketika KPK minta jaksa dari Kejaksaan Agung menyeleksi 45 orang jaksa terbaik di seluruh Indonesia. Dikirim ke KPK, proses di KPK cuma 4 orang yang lulus. Nah, jadi untuk menjadi pegawai KPK itu super ketat. Jadi ikut aja SOP yang ada. Tapi kalau di pimpinan KPK itu terakhir fit and proper test di DPR. Nah, DPR itu lembaga politik. Nah, karena lembaga politik punya kepentingan politik, bagaimana untuk bisa bla 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 dan seterusnya seperti itu. Itulah maka kemudian dia tidak lulus menjadi pegawai KPK, tapi lulus jadi pimpinan KPK 2 periode lagi seperti itu. Jadi itu kasus Alexander Marwata seperti itu. Jadi itu salah satu penyakit di KPK periode Jokowi ini. Bahkan kemudian saking seriusnya Jokowi untuk menghancurkan KPK, 5 hari sebelum dimisioner atau 5 hari sebelum lengser, itu beliau terbitkan Perpres membentuk Satgas Pemberantasan Korupsi di Polri. Coba lihat itu. Itu betul-betul presiden yang tidak bermoral. Ini tinggal 5 hari. Biasanya presiden itu sebulan 2 bulan sebelum mau lengser itu tidak lagi menerbitkan kebijakan, baik Perpres, baik PP, baik Kepres dan seterusnya. Tinggal menyelesaikan saja sisa-sisa. Tapi 5 hari sebelumnya itu terbitkan lagi Perpres. Nah, kenapa beliau tidak memfokuskan terhadap KPK saja untuk memperbaiki KPK dan seterusnya? Karena memang targetnya yang diorder oleh oligarki, KPK harus dibubarkan. Caranya adalah kemudian mengamandemen undang-undang KPK yang tadinya lembaga negara independen sekarang menjadi ASN. Kita tahu Mas Ihsan, di ASN itu tidak ada budaya yang ada budaya siap melaksanakan perintah seperti itu. Kalau di KPK ketika undang-undang lama itu dalam kode etik disebutkan pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Jadi meskipun perintah ketua, perintah wakil ketua, perintah deputi direktur, tapi kalau perintah itu bertentangan dengan peraturan undang-undangan, pegawai dilarang untuk melaksanakan kena. Kalau di ASN kan tidak siap melaksanakan seperti itu. Nah, itulah problem di KPK. Yang kedua soal Komnas HAM Piga ini yang jadi komandannya, tapi Yusril bilang masalah peristiwa 96. Saya cuma mengaitkannya ketika KM 50 yang Bang Dullah juga mengampunya ini mengikutinya. Apa akan terjadi? Silakan Bang. Jadi kalau misalnya kilometer 50 itu di dalam buku putih yang kami terbitkan, saya sebagai ketua tim waktu itu mendatangi rumah 6 keluarga dan saya wawancarai langsung baik istri daripada keluarga, maksudnya ibu daripada almarhum atau ayah dari almarhum. Dari 6 orang itu 3 janda. 3 janda dan 3 yang lain itu swasta dan seterusnya. Saya mau berikan ilustrasi saja betapa 6 orang ini adalah pilihan Allah. Satu orang itu dia punya pekerjaan sehari-hari itu membantu remaja masjid. Nah, dia kemudian ketika dia sudah kemudian membantu orang-orang di kampung itu kalau ada yang mau rumah sakit apa diantar dan seterusnya seperti itu. Saya tanya ibunya,
apa yang membuat ibu terkesan sama almarhum? Kata ibu itu pada Ramadan yang lalu, dia suruh saya duduk di atas kursi, kemudian dia pergi ke kamar mandi, ambil baskom, isi air di baskom, datang di kaki saya, dia cuci kaki saya. Setelah dia cuci kaki saya, dia lap kaki saya itu, kemudian dia cium kedua kaki saya. Itu luar biasa, Mas Ihsan. Ada orang seperti begitu dianggap teroris oleh rejim Jokowi dan kemudian dibunuh secara sadis. Setiap orang dari 6 keluarga itu ada 2 tembus di jantung, 2, kemudian yang lain ada di leher, apa segala macam. Artinya bahwa itu bukan lagi apa yang disebut oleh pemerintah atau oleh polisi bahwa bela diri. Kalau bela diri itu kan cuma satu kaki atau apa begitu seperti ini. 6 itu 2 di jantung dan kemudian 1, 2 yang lain itu di tempat yang lain seperti itu. Jadi oleh karena itu maka waktu itu kami sudah laporkan kepada dan kemudian berbagai lembaga internasional bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat seperti itu. Nah, Komnas HAM waktu itu tidak melakukan proses penyelidikan berdasarkan undang-undang HAM seperti itu, tapi hanya melakukan semacam laporan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Jadi oleh karena itu maka 6 orang itu luar biasa sadisnya seperti itu, lantas dianggap itu bukan pelanggaran HAM berat, itu keliru besar sama sekali. Itu persoalan. Apalagi kalau misalnya kasus sakti dan macam-macam seperti itu, itu jelas sekali. Dan itu sudah ditetapkan oleh Komnas HAM bahwa kasus 98 itu ada pelanggaran HAM berat. Jadi saudara istri kalau mau misalnya mau menjilat itu ya jilatnya agak sopan sedikit lah seperti itu. Jangan terlalu jual vulgar seperti itu. Artinya kalau mau mendukung atau itu ya agak ilmiah lah. Sebagai profesor agak ilmiah lah seperti itu. Jangan kemudian langsung mengatakan tidak ada pelanggaran HAM 98 seperti itu. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah keinginan Prabowo memberantas kemiskinan, korupsi dan lain-lain, sementara banyak anggota parlemen di member parlemen ini pengusaha dan kaum berhubungan dengan oligarki. Apa yang terjadi sementara sekarang kan sedang digembleng pula para menterinya di Akademi Militer sana. Gimana Bang Dullah? Saya baca beberapa pendapat pengamat. Jadi Prabowo itu setelah tanggal 13 Oktober kembali dari Solo, ketemu dengan Pak Lurah di Solo, itu kemudian berubah gesturnya, berubah mimiknya dan seterusnya seperti itu. Sehingga akhirnya kemudian terjadilah kabinet 100 menteri seperti zaman Soekarno yang mau jatuh 65-667 itu kabinet 100 menteri. Saya sebagai orang yang tesis dan disertasi saya tentang manajemen SDM, dalam teori manajemen itu makin lebar organisasi, makin tinggi organisasi, makin sukar mengawalnya seperti itu. Nah, kita lihat misalnya Amerika itu penduduknya 300 juta lebih. Menterinya cuma 15 orang. Menterinya cuma 15 orang. Seperti itu. Kemudian China itu 1,5 miliar. 1,5 penduduknya. Itu menterinya 25 seperti itu. Ini Indonesia 180 juta, menterinya 100. Nah, seperti ini. Jadi saya lihat bahwa Prabowo hilang identitas dirinya. Prabowo hilang kepribadiannya sebagai seorang jenderal setelah pertemuan dengan Jokowi 13 Oktober di Solo. Itu bisa dilihat dari 16 orang menteri Jokowi, yang 16 orang itu bermasalah masuk seluruhnya ke dalam kabinet Prabowo. Itu satu contoh. Sudah itu kemudian yang lain-lain itu yang saya pernah katakan paling 10% dari mereka yang saya kenal itu, baik misalnya tadi Mas Ihsan sebutkan Sekjen PP Muhammadiyah, Menteri Menteri Pendidikan. Pendidikan dasar.
Dari dulu saya katakan bahwa Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan itu harus orang Muhammadiyah. Karena satu-satunya ormas Indonesia yang punya pendidikan dari TK sampai universitas itu Muhammadiyah. Yang punya poliklinik, rumah bersalin, rumah apa itu Muhammadiyah. Jadi seharusnya Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan itu orang Muhammadiyah. Nah, saya berharap bahwa dengan bukti itu Sekjen Muhammadiyah itu kembalikan kepada roh pendidikan yang sebenarnya yang dibawa oleh Kiai Ahmad Dahlan dan kemudian dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah waktu itu, yaitu Ketua PPM Ki Bagus Hadikusumo sebagai salah seorang dari tim 9 merumuskan Pancasila Dasar 45. Nah, jadi yang kedua soal kabinet ini wakil menteri. Saya sudah sebutkan di berbagai kesempatan bahwa di negara-negara modern wakil menteri itu adalah pejabat karier. Pejabat karier. Jadi kalau menterinya kegiatan politik macam-macam, ini wakil menteri karena dia memang jabatan karier, dia bisa laksanakan sehari-hari. Jadi katakan misalnya dia dirjen terus diangkat jadi wakil menteri, seperti itu. Dia direktur di situ jadi wakil menteri. Jadi karier, sehingga kemudian bisa dipastikan bahwa itu berjalan secara bagus dan kemudian optimal. Sedangkan menterinya jabatan politik berkaitan dengan kebijakan presiden seperti itu. Nah, sehingga dan begitu baik secara vertikal. Waktu saya di KPK merekomendasikan agar supaya eselon 3 itu dihilangkan. Eselon 3 dihilangkan dan mereka hanya menjadi pegawai fungsional, sehingga makin pendek jarak birokrasi makin cepat. Sebenarnya kan Prabowo sebagai jenderal itu dia tahu bagaimana instruksi itu cepat sampai ke bawah dan dioperasionalkan. Tapi dalam pesusunan kabinet ini tidak diterapkan teori militer yang ada dalam seperti itu. Sehingga dengan begitu akhirnya kemudian ada teman dari Malaysia, saya baru kembali kemarin dari sana. Dia tanya saya, Pak Abdullah, jadi kalau 100 orang itu rapatnya, plenonya di mana? Di lapangan atau di mana? Jadi 100 orang rapat pleno itu bagaimana caranya seperti itu? Itu soal teknis, tapi kemudian soal substansi adalah bagaimana misi presiden itu bisa kemudian dilaksanakan secara operasional mencapai target. Padahal seharusnya justru harus dirampingkan. Saya dalam salah satu buku itu saya katakan maksimal kabinet Indonesia itu 25 orang. Jadi dirampingkan justru. Misalnya Seknek, Sekap itu jadi satu. Kemudian Menpan dengan LAN itu jadi satu seperti itu. Sehingga dengan begitu kemudian lebih mudah. Kemudian ada staf khusus, ada pembantu khusus. Nah, staf khusus dan pembantu khusus ada punya asisten lagi, asisten 2, asisten 3, dan sebagainya. Nah, problemnya adalah persoalan anggaran. Persoalan anggaran. Jadi kalau misalnya 100 menteri itu 100 mobil mewah, terus kemudian BBM-nya, kemudian sopirnya itu bagaimana menghitungnya seperti itu? Nah, sementara APBN kita cuma 3.500 untuk seperti itu. Nah, tahun depan itu kan 2025, itu Prabowo harus mengeluarkan 1.500 triliun, 1.000 triliun untuk membayar utang jatuh tempo tahun depan, dan bunganya itu 1.000 triliun. Berarti uang tinggal 2.500 triliun uang APBN itu. Nah, gimana untuk biaya 100 menteri, 100 wakil menteri, dan kemudian 50 wakil menteri, 50 menteri, belum lagi asistennya, kemudian staf khusus dan sebagainya. Ini dalam teori manajemen tidak pernah ditemukan pola seperti ini, dan itu satu masalah. Nah, sehingga begitu maka Prabowo memang saya aku kalau bicara itu luar biasa, pidato luar biasa, tapi lupa substansinya. Secara operasional bagaimana? Misalnya memberantas korupsi. Bagaimana memberantas korupsi sementara orang-orang yang direkrut itu terlibat dari korupsi seperti itu? 16 menteri kabinet Jokowi itu kan semua bermasalah. Semua bermasalah.
Nah itu bagaimana mereka, sehingga akhirnya disitulah kehebatan Jokowi bagaimana agar supaya kejahatan-kejahatan dilakukan selama 10 tahun itu tetap terarah tersembunyi, tidak dia blow up atas 16 orang yang ada di dalam untuk kemudian bisa untuk merahasiakan dan seterusnya seperti itu. Nah itu persoalan pemberantasan korupsi. Nah untuk menyelesaikan kemiskinan, intinya adalah pemberantasan korupsi, Mas Ihsan. Itu. Misalnya, kita punya APBN katakanlah 3.500 triliun. Setiap tahun dalam APBN itu 35% itu untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi pengadaan barang dan jasa itu menyangkut semua kepentingan pemerintah pusat sampai kabupaten kota seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka 35% dari APBN itu untuk pengadaan barang dan jasa, tetapi pengalaman waktu saya di KPK, 42% yang ditangkap KPK itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Pada periode Jokowi saya dapat informasi dari teman-teman di KPK itu 60%. Nah, akibatnya maka kemudian 60% kali 35 kali 3.500 triliun itu berapa? Jadi berarti sepertiga daripada APBN itu habis seperti itu. Nah, makanya kemudian akhirnya anggaran untuk meningkatkan kemiskinan, meningkatkan menghapus kemiskinan, seperti itu kenapa misalnya negara provinsi di Indonesia Timur, Papua, Maluku, NTT itu kan kaya nutrisi karena ikan kan? Betul. Tapi yang stunting tertinggi itu justru di Papua, di Maluku, di NTT. Mau gimana? Mau parkir Bapak? Sabar. Lagi cari tempat parkir ini. Nah, jadi kenapa orang NTT, Papua, Maluku itu stunting? Karena ikan yang mereka tangkap itu mereka jual. Mereka jual. Pak, Rino. Mereka jual supaya kemudian membeli beras, beli minyak goreng, beli gula dan itu kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian anak-anaknya dikasih makan ikan asin, ya seperti itu, yang itu kualitasnya sudah turun berapa persen. Itulah maka stunting tinggi di NTT, di Papua, Papua Barat, Maluku seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kalau misalnya Prabowo mau menurunkan angka kemiskinan, korupsi yang harus serius. Nah, salah satunya maka kemudian dalam waktu pekan ini 100 hari Prabowo mengajukan ke MK agar supaya wakil presidennya karena terlibat kasus korupsi, terlibat macam-macam seperti itu, baru kemudian dia lakukan reshuffle kabinet yang orang-orang yang Jokowi itu diberhentikan dan seterusnya. Maka kemudian itu bisa ada dukungan dari masyarakat untuk bisa membantu memberantas korupsi secara baik, optimal, sehingga angka kemiskinan itu bisa juga turun secara signifikan. Oke. Bang Dula. Apa lagi? Ada banyak tadi dua lagi, tapi Bang Dula ini lagi sibuk namanya. Boleh Bang? Tambo. Enggak apa-apa. Saya lagi ini yang parkir ini nyonya. Iya biasa. Sen kanan belok kiri ya, jadi rame gitu. Enggak apa-apa. Bang Dula, ini kalau dulu kan pemimpin banyak tuh Pak Rum, Pak Kasman Singodimedjo tuh memberikan sebuah arti tuh pemimpin itu, bahasa Belandanya kalau nggak salah Leiden is Legenden ya, pemimpin itu menderita. Sekarang ini macam mana tenaga ahli aja 50 juta sebulan, belum lagi anggota DPR kontrakannya 50 juta sebulan, belum yang lainnya itu. Macam mana Bang Dula ini? Jadi waktu rumah saya direnovasi karena banjir selalu air masuk sampai buku-buku saya terendam waktu itu saya direktur pasca sarjana di satu swasta di Sumatera Selatan. Saya pulang, saya lihat kenapa ini rumah direnovasi dengan tingkat kata istri bla 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 bla, banjir apa semacam. Saya bilang saya nggak enak sama Pak Nasir, sama Pak Rum, sama Pak Burhanuddin Harap. Kenapa? Pak Nasir itu Perdana Menteri pertama NKRI, tapi tidak punya rumah pribadi sampai pensiun. Kedua, begitu juga Pak Rum. Pak Rum itu
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri beberapa kali tidak punya rumah pribadi, itu rumah jabatan. Begitu juga Pak Bruni Harahap, itu tidak punya rumah pribadi, rumah jabatan seperti. Jadi saya malu sama mereka punya rumah meskipun sederhana tapi berbeda dengan apa yang dalam. Jadi itu problemnya adalah bahwa kalau cerita daripada orang tua itu di Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol itu pada zaman merdeka itu kan rumah-rumah Belanda. Jadi siapa aja yang datang ke situ ambil pilih di situ tinggal aja karena itu rumah-rumah Belanda kalau itu. Tapi orang Masyumi itu tidak begitu seperti itu. Gitu. Yang ada itu cuma ada Malik, ada Malik yang itu yang rumah di di rumah Diponegoro itu pun ramai akibatnya. Jadi bahkan kemudian kalau misalnya Agus Salim itu kan tinggal di kontrakan, masuk dalam susah segala macam kontrakan seperti itu. Nah jadi ini persoalannya persoalan idealisme gitu karena mereka terlibat langsung menghadapi penjajah, kemudian perang kemerdekaan. Jadi mereka merasakan itu bagaimana penderitaan rakyat seperti itu. Nah kalau menteri-menteri sekarang atau pejabat sekarang mereka tidak mengalami itu. Mereka kan tahun 70-an, tahun 80-an, sehingga kemudian akhirnya mereka merasa ini kesempatan. Waktu kata Pak Nasir bilang begini, aktivis itu ketika masih aktivis tinggal di rumah kontrakan, kemudian naik angkot. Tapi ketika sudah dapat jabatan, itu kemudian tinggal di rumah mewah, kemudian naik mobil mewah, kemudian kawin lagi. Itu kata Pak Nasir sudah menganalisa macam gitu. Seperti itu. Jadi sekarang itu seperti demikian itu. Jadi dulu mungkin kontrakan, kemudian naik bis angkot. Sekarang mau balas dendam, ya udah mobil Mercy, kemudian rumah yang mewah dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau 50 juta satu orang kali 400, 380 berapa 400 itu. Itu berapa seperti itu. Luar biasa. Nah itu problem serius. Belum lagi 100 menteri, anggota DPR 400 DPD dan luar biasa seperti itu. Jadi memang soal idealisme, kemudian ya memahami Islam itu tidak terlalu baguslah. Artinya seakan-akan dunia itu adalah seluruhnya, padahal kemudian akhirat itu yang lebih utama. Sehingga yang begitu seakan-akan itu kata Rasulullah, budunya ukrihal maut, kita dunia takut mati. Insyaallah. Itu barangkali. Ya, terima kasih Bang Dullah pagi ini menemani. Dan Bang Dullah kalau ngurus STNK atau apa sendiri gitu Bang, ya langsung ke lapangan. Apa kata masyarakat di sana? Gitu. Iya. Masya Allah. Saya langsung itu dengan istri kemudian itu. Jadi kalau ada pejabatnya kenal kan saya tetap antri saja kan saya antri kemudian mereka sekali waktu itu pernah kemudian ada dilaporkan atasannya Pak Abdul datang kemudian dipanggil saya masuk ke dalam, sebenarnya nggak apa-apa saya antri terus kemudian dipercepat diproses, terus kemudian anak saya bilang kenapa Pak dicepat proses? Kata istri saya, supaya bapakmu tidak menyaksikan apa yang mereka lakukan seperti itu. Jadi sebenarnya bukan menolong tapi mengusir saya cepat pergi supaya tidak menyaksikan tingkah laku mereka seperti itu. Nah itulah problem negeri kita. Masya Allah. Baik kalau gitu. Terima kasih Bang Dullah, terima kasih pagi ini, sampai jumpa di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.